nama saya Junitra Olivia Henail dari kelas 1C dengan NIM 24011400021. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi pengantar pendidikan dari 6 kelompok. Materi pertama yang saya akan jelaskan yaitu materi kelompok 1 dengan judul Perkiraan terhadap Masyarakat Masa Depan dalam Dunia Pendidikan. Latar belakangnya, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai jembatan untuk menciptakan individu yang siap berkontribusi dalam masyarakat yang semakin terhubung dan kompleks. Perkiraan terhadap masyarakat masa depan dalam dunia pendidikan menunjukkan bahwa dunia pendidikan akan dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama yaitu globalisasi, contohnya adalah pertukaran pelajar antar negara. Yang kedua adalah perkembangan iptek, yaitu contohnya adalah teknologi berbasis AI. Yang ketiga yaitu arus komunikasi, contohnya adalah akses internet yang mudah. Dan yang keempat yaitu peningkatan kebutuhan tenaga profesional, contohnya adalah pendidikan keterampilan berbasis nyata. Yang berikutnya adalah upaya mengantisipasi terhadap masyarakat masa depan dalam bidang pendidikan. Perubahan yang cepat dalam teknologi, ekonomi, dan dinamika sosial menuntut sistem pendidikan untuk terus beradaptasi. Pendidikan harus mampu mempersiapkan individu dengan keterampilan yang relevan, fleksibel, dan berdaya saing di tingkat global. Adapun langkah-langkah yang perlu diambil yaitu yang pertama adalah penerapan teknologi dan digitalisasi dalam pendidikan. Contohnya adalah pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Yang kedua adalah sebagai model pembelajaran daring. Langkah yang kedua adalah reformasi kurikulum untuk keterampilan abad 21. Contohnya yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah, di mana siswa perlu dilatih untuk mengevaluasi informasi, memecahkan masalah kompleks, dan beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Yang ketiga yaitu pembelajaran seumur hidup. Dalam artian pembelajaran tidak lagi berhenti setelah lulus sekolah. Artinya setiap individu terus memperoleh keterampilan mereka, memastikan mereka tetap relevan dalam dunia kerja. Yang keempat yaitu meningkatkan inklusif dan akses pendidikan. Contohnya adalah mengatasi kesenjangan digital. Dan yang kelima yaitu kolaborasi antara pendidikan dan dunia kerja. Contohnya yaitu pengembangan keterampilan yang relevan dengan industri dan pendidikan vokasional yang lebih kuat. Materi yang kedua yaitu dari kelompok 2 dengan judul Pendidikan, Fungsi dan Jenis Lingkungan Pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pengertian lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu unsur atau komponen pendidikan. Lingkungan itu bermacam-macam, yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi berdasarkan fungsinya masing-masing dan kelancaran proses dan hasil pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar proses pendidikan dan berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Lingkungan ini mencakup seluruh aspek yang dapat mendukung atau mempengaruhi proses belajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagian berikutnya adalah fungsi lingkungan pendidikan. Ada 10 fungsi lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu menyediakan sumber belajar, seperti buku, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas penunjang lainnya. Dengan adanya fasilitas yang memadai dapat menciptakan proses kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dengan efektif. Fungsi yang kedua yaitu memotivasi siswa. Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan nyaman serta inklusif akan memotivasi siswa dalam kegiatan belajar. Yang ketiga yaitu mewujudkan keamanan. Lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan atau intimidasi akan memberikan rasa aman bagi siswa. Yang keempat, mendukung perkembangan peserta didik. Lingkungan yang baik akan mendukung perkembangan peserta didik, fisik, mental, emosional, dan sosial peserta didik. Yang kelima, yaitu memberikan pengalaman belajar, yaitu dengan berinteraksi dengan sumber belajar dan memperkaya pengalaman belajar. Yang keenam, menanamkan nilai-nilai sosial dan budaya. Lingkungan pendidikan yang baik dapat berperan untuk membentuk karakter peserta didik dengan menanamkan nilai-nilai etika serta norma-norma yang ada di masyarakat. Yang ketujuh yaitu mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan. Lingkungan pendidikan yang baik membantu peserta didik mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan nyata dalam hal keterampilan maupun pengetahuan
kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran. Yang kesembilan yaitu mengoptimalkan interaksi siswa dan guru. Lingkungan pendidikan yang baik harus mengoptimalkan interaksi siswa dan guru sehingga tercipta hubungan antara siswa dan guru yang baik dan saling mendukung. Dan fungsi yang ke-10 yaitu memfasilitasi pembelajaran kolaboratif, yaitu dengan dilakukannya melalui penyediaan ruang belajar yang memadai dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kolaboratif. Adapun jenis-jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga atau pendidikan informal. Keluarga memberikan pembelajaran yang informal, di mana anak-anak belajar melalui interaksi sehari-hari dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Pendidikan ini meliputi pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai dasar. Jenis lingkungan yang kedua yaitu lingkungan sekolah atau pendidikan formal. Lingkungan sekolah adalah jenis pendidikan lingkungan formal yang terstruktur dan sistematis. Di sekolah, peserta didik belajar melalui kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan yang terkait. Lingkungan ini memiliki guru yang berperan sebagai pendidik dan pengarah. Jenis lingkungan pendidikan yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan masyarakat atau pendidikan formal. Lingkungan masyarakat adalah tempat di mana peserta didik belajar dari interaksi sosial dan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, seperti organisasi sosial, lembaga keagamaan, kursus, pelatihan, dan kegiatan kepemudaan. Pendidikan non-formal bersifat fleksibel dan biasanya tidak terikat dengan aturan atau kurikulum yang ketat seperti di sekolah. Yang keempat yaitu jenis lingkungan pendidikan virtual. Lingkungan pendidikan virtual juga memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Dengan adanya teknologi internet, siswa dapat mengakses informasi dan sumber belajar secara online. Dan jenis lingkungan pendidikan yang terakhir yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam juga menjadi lingkungan pendidikan yang penting. Melalui kegiatan di alam terbuka, siswa dapat belajar tentang lingkungan hidup dan memperoleh pengalaman belajar. Materi berikutnya dari kelompok 3 tentang aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa dalam pembaruan. Dalam dunia pendidikan, pemikiran-pemikiran muncul dari diskusi berkepanjangan di mana pemikir-pemikir terdahulu ditanggapi oleh pro dan kontra oleh pemikir berikutnya. Di dalam aliran-aliran pendidikan terdapat aliran klasik. Aliran klasik adalah pemikiran-pemikiran yang membawa perubahan pendidikan yang masih digunakan hingga sampai saat ini. Di dalam aliran-aliran klasik terdapat 4 aliran. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme adalah pengalaman merupakan sumber pengetahuan, sedangkan pembawaan bakat tidak diakuinya. Yang kedua yaitu aliran nativisme, yaitu perkembangan seseorang merupakan produk dari faktor pembawaan bakat. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan memiliki pembawaan yang baik dan tidak satupun memiliki pembawaan yang buruk. Yang keempat, aliran konvergensi berpendapat bahwa proses pengembangan anak baik dari faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama memiliki peranan yang penting. Yang berikutnya adalah pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Aliran-aliran klasik mulai dikenal di Indonesia melalui upaya-upaya pendidikan, utamanya persekolahan dari pengusaha penjajahan Belanda dan kemudian disusul oleh orang-orang Indonesia dari negeri Belanda pada masa penjajahan. Indonesia lebih condong ke aliran konvergensi, yakni faktor yang membawa pembawaan dari lingkungan. Pembawaan merupakan potensi yang ada pada manusia sejak lahir yang perlu dikembangkan dengan adanya pendidikan atau lingkungan. Yang berikutnya adalah gerakan baru pendidikan. Ada 4 gerakan. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan ini mendekatkan anak dengan alam sekitarnya. Yang kedua adalah pengajaran pusat perhatian. Pendekatan ini menekankan bahwa siswa harus menjadi titik awal dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah sekolah kerja. Gerakan pendidikan ini
ini menekankan bahwa pentingnya praktik langsung dan pengalaman nyata dalam proses belajar. Dan gerakan yang keempat yaitu rintisan proyek. Pendekatan ini menekankan bahwa pentingnya pengalaman langsung dan aktivitas praktis dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah perguruan kebangsaan taman siswa. Prinsip dasar dalam sekolah atau pendidikan taman siswa yang menjadi pedoman seorang guru dikenal dengan konsep Patra Triloka. Konsep Patra Triloka memiliki unsur-unsur dalam bahasa Jawa, yaitu yang pertama ingarsa sungkelada, artinya di depan memberi contoh. Yang kedua ingmadia mangunkarso, yang artinya di tengah membangun semangat. Dan yang ketiga yaitu tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Aliran pokok pendidikan di Indonesia yang kedua yaitu Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam. Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam adalah suatu lembaga pendidikan menengah swasta yang memiliki corak khusus yang didirikan oleh Engku Muhammad Syafiq di Sumatera Barat pada tahun 1926. Pendidikan ini bertujuan untuk yang pertama, mendidik anak-anak berpikir nasional, bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, membuat murid-murid berwatak yang baik. Dan yang ketiga, menanam rasa persatuan, perasaan, dan kerjasama antar murid-muridnya. Materi berikutnya dari kelompok 4, yaitu permasalahan pendidikan. Suatu permasalahan sistem pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah pendidikan di luar sistem itu sendiri. Misalnya, masalah mutu suatu belajar di sekolah tidak dapat dilepaskan dari masalah sosial, budaya, ekonomi, masyarakat di sekitarnya. Pada dasarnya, terdapat dua masalah pokok pendidikan di tanah air dewasa saat ini. Yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana sistem pendidikan dapat mengembangkan keterampilan peserta didik yang mantap untuk menuju kancah bermasyarakat. Yang berikutnya adalah jenis permasalahan pendidikan. Yang pertama adalah masalah pemerataan pendidikan. Adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan ini menjadi wahana sebagai sumber daya manusia untuk menunjang sistem pendidikan. Yang kedua adalah masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan dipermasalahkan jika sistem pendidikan belum mencapai taraf yang diharapkan. Penetapan mutu hasil belajar pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendaya-gunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan masalah nasional. Dari keempat masalah pendidikan tersebut dapat teratasi jika pendidikan yang pertama dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar. Artinya, semua warga negara memiliki kesempatan untuk ditampung dalam satuan pendidikan. Yang kedua, dapat mencapai hasil yang bermutu. Artinya, perencanaan proses pendidikan dapat mencapai hasil dengan tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, dapat terjalan secara efisien. Proses pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan akan dapat terjalan secara efisien. Yang keempat, produk yang bermutu tersebut relevan. Artinya, hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembaharuan. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Yang pertama adalah kualitas tenaga pendidik yang kurang kompeten. Yang kedua, kondisi satuan pendidikan. Kondisi fisik dan satuan pendidikan, misalnya kurangnya sarana prasarana yang ada di sekolah.
Yang ketiga adalah masalah sosial dan ekonomi. Contohnya adalah siswa yang menghadapi masalah di rumah akan tidak fokus dalam pembelajaran di sekolah. Yang keempat adalah perkembangan iptek. Materi yang diajarkan di dalam kurikulum seringkali tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga siswa tidak mendapatkan pendidikan yang relevan. Yang kelima, laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan tekanan pada sistem pendidikan. Yang keenam, ketidakfokusan peserta didik dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk masalah pribadi dan masalah lingkungan. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan untuk dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah pendidikan ini. Materi berikutnya dari kelompok 5 yaitu sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia serta Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sistem pendidikan nasional adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan pendidikan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Materi berikutnya yaitu macam-macam dan pengelolaan jalur pendidikan. Jalur pendidikan nasional terdapat beberapa. Yang pertama yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Contohnya pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang kedua, pendidikan informal. Pendidikan ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Contohnya kursus, pelatihan, dan program pendidikan keterampilan. Yang ketiga adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung dalam keluarga dan lingkungan. Karakteristiknya tidak terstruktur, tidak berjenjang. Contohnya pendidikan oleh orang tua di rumah. Yang berikutnya yaitu macam-macam pendidikan. Ada beberapa macam-macam pendidikan. Yang pertama, pendidikan umum, yaitu pendidikan yang berfokus pada perluasan pengetahuan dan bertujuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Contohnya SD, SMP, dan SMA. Yang kedua adalah pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan yang berfokus pada keterampilan praktis yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Contohnya SMK. Yang ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan akademik berfokus pada penguasaan disiplin ilmu, pengetahuan tertentu, dan berguna untuk pengembangan. Contohnya program sarjana dan pasca sarjana. Yang keempat yaitu pendidikan profesi. Berfokus pada keahlian profesional dan bertujuan untuk peserta didik untuk menggeluti suatu profesi. Contohnya program profesi dokter dan program profesi guru. Yang kelima, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi berfokus pada keahlian terapan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian dan pekerjaan yang spesifik. Contohnya program diploma. Yang keenam, pendidikan khusus. Pendidikan khusus berfokus pada kebutuhan khusus peserta didik dan bertujuan untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan peserta didik dengan kebutuhan khusus. Contohnya sekolah luar biasa. Yang ketujuh, pendidikan keagamaan. Pendidikan ini berfokus pada pengetahuan dan keterampilan keagamaan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peran keagamaan. Contohnya pesantren dan seminari. Dan yang kedelapan yaitu pendidikan layanan khusus, berfokus pada peserta didik yang tinggal di daerah terpencil atau berdampak bencana dengan bertujuan untuk memberikan akses dalam situasi khusus. Contohnya program pendidikan darurat. Yang berikutnya, pengelolaan jalur pendidikan. Menurut Triwiyanto dalam bukunya yang berjudul Tata Kelola Pendidikan Nasional pada tahun 2021, menggarisbawahi bahwa pentingnya pengelolaan pendidikan yang efektif untuk meningkatkan mutu. Tata kelola harus mengedepankan keadilan, efisiensi, dan sinergi antar pemangku kepentingan. Keberhasilan pendidikan bergantung pada guru dan partisipasi masyarakat. Sementara tantangan seperti krisis, tata kelola, masalah kurikulum, dan akuntabilitas anggaran masih ada. Kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung lemah dan sentralistik. Yang berikutnya yaitu upaya pengembangan dan perkembangan sistem pendidikan.
Yang pertama, upaya pengembangan. Terdapat beberapa poin terkait upaya pengembangan. Yang pertama, perluasan akses pendidikan. Dengan cara pemerintah telah mengenalkan program-program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan bantuan siswa miskin untuk memastikan bahwa anak-anak yang kurang mampu juga dapat mengakses pendidikan. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan dengan cara perbaikan kurikulum, peningkatan pelatihan bagi para pendidik, dan juga melibatkan pemanfaatan teknologi dalam sistem pembelajaran dan memastikan siswa memiliki akses yang setara dalam literasi digital. Yang ketiga, pemberdayaan guru. Guru merupakan ujung tombak dari pengembangan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, memberdayakan guru dengan peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan adalah kunci. Yang keempat, kesiapan untuk era digital, mencakup integrasi teknologi informasi untuk proses belajar, serta memastikan bahwa siswa memiliki akses yang setara ke sumber daya digital. Yang kelima, pendidikan vokasi dan kejuruan. Dalam era permintaan tenaga kerja terampil yang semakin meningkat, program-program ini menjadi semakin penting dalam mengembangkan ekonomi kerja. Yang keenam, kerjasama dengan dunia usaha dapat membantu siswa untuk menjadi tenaga kerja yang siap kerja dan mengurangi kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pengembangan pendidikan di Indonesia adalah upaya berkelanjutan dan kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya mempersiapkan masa depan lebih cerah bagi anak-anak Indonesia dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Yang berikutnya adalah perkembangan sistem pendidikan. Perkembangan sistem pendidikan Indonesia telah mengalami evolusi dari masa ke masa, dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah dan kebijakan. Saat ini fokusnya pada kurikulum yang lebih inklusif, pemberdayaan siswa, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Materi yang keenam yaitu pendidikan dan pembangunan. Pendidikan dan pembangunan adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang positif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam pembangunan. Bagian A yaitu esensi pembangunan dalam pendidikan. Ada beberapa esensi pembangunan dalam pendidikan. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dapat berkontribusi dalam masyarakat dan negara. Yang kedua, pemberdayaan individu. Melalui pendidikan, individu diberdayakan untuk berpikir kritis, mengambil keputusan yang tepat, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Pendidikan mendorong inovasi dan kreativitas yang sangat penting dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Yang keempat, kesetaraan dan keadilan sosial. Pendidikan berperan dalam menciptakan kesetaraan dan kesempatan bagi semua individu, terlepas dari latar sosial, budaya, ekonomi. Ini membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan mobilitas sosial. Bagian berikutnya yaitu esensi pembangunan. Ada beberapa esensi pembangunan. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup, mencakup upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa merusak lingkungan. Yang ketiga, keadilan dan partisipasi. Pembangunan yang efektif harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab. Yang keempat, ketahanan masyarakat, mencakup ketahanan terhadap krisis,
baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat pulih dari tantangan. Yang ketiga, hubungan pendidikan dan pembangunan. Ada beberapa hubungan pendidikan dan pembangunan. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai motor pembangunan, yaitu pembangunan yang didorong oleh pendidikan cenderung inklusif dan berkelanjutan. Yang kedua adalah pembangunan yang mendukung pendidikan. Pembangunan yang mendukung pendidikan mengarah pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Yang ketiga, sinergi untuk tujuan bersama. Pendidikan dan pembangunan saling memperkuat dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Adapun tantangan, esensi, dan sumbangan dalam pendidikan. Ada 3 tantangan. Yang pertama yaitu keterbatasan akses pendidikan. Yang kedua, ketidakmampuan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu kesenjangan digital. Adapun upaya-upayanya dalam mengatasi tantangan, esensi, dan sumbangan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu peningkatan akses dan infrastruktur. Yang kedua, pengembangan kualitas guru. Dan yang ketiga adalah pemberian bantuan dan beasiswa. Bagian berikutnya yaitu pembangunan sistem pendidikan. Pembangunan sistem pendidikan adalah 2 konsep yang saling berkaitan dan memiliki peran yang penting untuk kemajuan suatu masyarakat atau negara. Yang pertama, definisi pendidikan. Pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang hidup yang mencakup pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun tujuan pendidikan, yaitu yang pertama adalah persiapkan individu untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, meningkatkan nilai kesadaran sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, mendorong penguasaan keterampilan teknis dan profesional. Yang berikutnya adalah definisi pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun akses dalam pembangunan, yang pertama yaitu aspek ekonomi, yaitu seperti peningkatan pendapatan dan lapangan kerja. Yang kedua, aspek sosial, yaitu seperti peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, aspek lingkungan, yaitu seperti pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dan yang keempat, yaitu politik, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Adapun hubungan antara pendidikan dan pembangunan. Yang pertama, pendidikan sebagai pendorong pembangunan, yaitu pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan individu yang lebih terampil dan produktif. Ini berkontribusi pada pertumbuhan inovasi, ekonomi, dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan. Hubungan yang kedua yaitu pembangunan yang mendukung pendidikan, seperti pembangunan sekolah, pelatihan guru, dan program beasiswa akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Adapun tantangan dalam pendidikan dan pembangunan, yaitu yang pertama adalah ketidakmerataan akses pendidikan. Yang kedua yaitu kualitas pendidikan yang bervariasi. Dan yang ketiga, pengaruh faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang dapat menghambat partisipasi keberhasilan pendidikan.